Baik, saya mau langsung ke Pak Sani. Pak Sani, kalau kita lihat kan ini perumusan undang-undang ini di 2016 ini hampir tidak terdengar, terus sekarang muncul jadi ramai. Apindo sendiri apakah pernah diundang atau dilibatkan dalam merumuskan undang-undang ini? Secara langsung diundang belum. Ya, namun kita, seingat saya 2 kali kita menulis surat ke Presiden itu sudah dilakukan. Tapi itu setelah memang proses itu berjalan. Jadi memang kalau dari prinsip ya dari kita, pemberi kerja atau perusahaan dan termasuk juga dari pekerja, prinsip kita mendukung bahwa perumahan itu atau rumah itu penting dimiliki oleh pekerja, itu jelas. Ya, namun kemudian bagaimana cara untuk memperolehnya, kalau misalkan pemerintah punya program, itu yang kita tidak setuju itu kalau terjadi adanya duplikasi pembayaran iuran di dalam rangka untuk mendapatkan rumah tersebut. Jadi sebetulnya awalnya itu sudah bagus. Jadi di tahun 2004, jadi 20 tahun yang lalu, itu keluar Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ya, jadi itu Sistem Jaminan Sosial Nasional itu yang melingkupi semua yang terkait dengan jaminan-jaminan yang terkait dengan hak-hak daripada pekerja. Dari situ kemudian turun di tahun 2011 Undang-Undang BPJS. BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana kita tahu ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. Dan iuran-iurannya itu sudah berjalan sampai dengan hari ini. Misalkan yang paling besar jaminan hari tua itu 5,7%. Kemudian jaminan pensiun itu ada 3%, ada jaminan kematian, jaminan jaminan kecelakaan kerja, dan juga jaminan kesehatan. Itu total 4%. Jadi total itu kurang lebih sudah 15%. Kemudian ada satu hal komponen yang besar juga, itu adalah bagaimana perusahaan wajib istilahnya itu melakukan semacam deposit gitu, yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan aktuaria, perhitungannya itu 8%, itu untuk tunjangan pesangon yang kita bayarkan pada waktu karyawan itu purna tugas dan sebagainya. Itu sudah 20% itu lebih? 20% ya, 23%. Kemudian ya ini kalau mau dikaitkan dengan pajak, ya PPh 21 untuk karyawan, ya itu kan bervariasi ya, paling minim 5%, tapi progresif sampai 35%. Jadi itu kan sudah besar sekali. Nah, kembali di dalam komponen yang tadi BPJS Ketenagakerjaan, yang tadi yang disebut jaminan hari tua, itu dananya sekarang kurang lebih informasinya sekitar 480 T, dan harusnya 30% dari dana tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung atau dimanfaatkan bagi karyawan yang ingin memiliki rumah. Itu namanya MLT itu. Ya, manfaat layanan tambahan perumahan BP Jam Sostek. Ya, jadi bentuknya itu manfaat yang diambil bisa dalam bentuk pemberian uang muka untuk pembelian rumah atau subsidi bunga supaya bunga kreditnya itu lebih ringan gitu. Ini yang memang harusnya diatur oleh BTN, BPJS/TK dan sebagainya. Nah, ini yang sepertinya itu kurang didorong, disosialisasikan. Saya nggak tahu juga, mungkin kurang menarik juga, ya, sehingga dana itu akhirnya tidak tersalurkan dengan baik gitu. Dari total yang sudah dihimpun tadi itu sangat minim sekali pemanfaatannya, sehingga makanya setelah sekarang kemudian ada BP Tapera, dan BP Tapera ini kan rujukannya kepada undang-undang yang terkait dengan perumahan dan pemukiman, itu tahun 2011. Kemudian keluar Tapera 2016. Jadi idealnya itu memang harusnya itu semuanya itu di bawah satu payung yang namanya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tadi. Jadi tidak dipisah-pisah, sehingga kalau dipisah-pisah kan ya nanti khawatirnya ada redundant dan nanti keluar lagi aturan undang-undang untuk terkait dengan tabungan transportasi atau apa. Jadi susah gitu ya. Jadi
terlalu banyak macamnya gitu loh. Ini kan BP Tapera bilang ini semangatnya gotong royong, Pak. Nah, itu juga. Untuk kesejahteraan masyarakat kan kesejahteraan buruh juga begitu. Nah, pengertian gotong royong ini juga menarik ya, karena ya saya rasa kita bukannya egois, tapi mungkin teman-teman yang pada saat ini sedang mengangsur rumah dengan caranya sendiri, tentunya dengan upaya dan sebagainya. Kemudian karena dia sudah memiliki rumah dari angsuran yang belum selesai, kemudian kan tidak bisa menikmati juga dari apa yang disebut tapera ini. Ini kan tidak adil gitu ya. Dengan pengertian bahwa ini gotong royong kasih kesempatan teman yang lain. Padahal dia kan kebutuhannya juga untuk yang lain. Ada prioritas yang lain ya. Dan juga untuk ngangsur rumah yang dia mungkin ngambil dari KPR atau apapun lah. Nah, ini kan tidak bisa. Jadi memang namanya tabungan ya. Tabungan harusnya sih sukarela gitu ya. Tapi ini kan diwajibkan. Ya, dan justru itu kemudian nanti pasti akan timbul sanksi dan sebagainya. Ini yang banyak teman-teman yang juga akhirnya mempertanyakan ya. Jadi ini sebetulnya mungkin hal-hal yang mungkin paling mendasar ya, Pak Fitra ya. Jadi bagaimana suatu peraturan perundangan itu dikeluarkan itu harusnya memang ya mengikuti ada konsep RIA itu ya, Regulatory Impact Assessment, di mana seluruh pemangku kepentingan itu dilibatkan. Apalagi ini menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak ya, publik ya. Ya prinsipnya itu. Oke. Baik, saya mau ke Mas Fitra. Mas Fitra, kalau kita mengutip dari komentar warganet, ini banyak yang kemudian mengatakan tapera ini adalah tambahan penderitaan rakyat, misalnya begitu. Kalau dari Mas Fitra, setuju nggak dengan istilah-istilah yang disebutkan oleh warganet, tambahan penderitaan rakyat, ini kemudian pemaksaan? Ya, pertama kita lihat dulu selalu ada dua persepsi dan ada pandangan-pandangan baik itu positif maupun negatif. Saya bahas dari positifnya dulu. Kan saya ini stance saya netral. Kalau dari sisi positifnya, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini memang untuk memenuhi 3 pilar kebutuhan masyarakat, sandang, pangan, dan papan. Dan berikutnya juga kita sadar bahwa masyarakat menengah ke bawah perlu kemudian diberikan kesempatan untuk mendapatkan rumah yang layak. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara mengenai dampak ekonomi dari pembangunan di sektor perumahan, itu memiliki dampak pengganda yang sangat kuat buat perekonomian. Karena apa? Ketika membangun rumah ada semennya, ada teralis, ada WC segala macam. Itu semuanya berkumpul di situ sehingga pada akhirnya itu bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat dari sisi positifnya. Sementara kalau kita lihat lagi dari sisi yang negatif misalnya tadi, apakah masyarakat tengah terjepit? Data dari LPS 98% masyarakat kita tabungannya itu 1,8 juta rupiah. Kalau 5 tahun lalu 3,2 juta. Artinya selama ini makan tabungan. Nah, ini mau dipotong lagi. Jadi seperti apa begitu kan kondisinya. Di Februari indeks keyakinan konsumen itu drop ke 123. Begitu juga dengan bulan Maret. 2 sub brackets yang menjadi concern masyarakat dalam survei persepsi konsumen itu adalah pertama adalah job availability, yang kedua adalah harga-harga. Berarti kita bicara mengenai jobs and prices. Atau secara semantik kita bisa kemudian menamakan itu sebagai ya kehilangan daya beli gitu. Nah, dalam konteks seperti ini maka ya bisa saja masyarakat ini memang berada dalam tekanan. Nah, kemudian saya juga bisa memahami kenapa Apindo juga memiliki semacam keresahan karena meskipun cuma 0,5%, yang 2,5% itu diberikan kepada pekerja, tapi di tengah keterjepitan itu pada akhirnya kan Bapak Ibu dari Serikat Buruh kan akan menegosiasikan lagi upahnya di jangka menengah panjang. Sehingga yang 2,5% itu akhirnya akan kembali lagi ke industri. Akhirnya apa? Ada cost push inflation. Kalau terjadi cost push inflation, tekanan dari sisi biaya produksi akan ada PHK. Itu adalah dampak makroekonominya ya yang kita lihat nanti ke depan. Makanya Apindo juga keberatan. Ini kan jarang-jarang Apindo sama buruh jadi satu suara. Gitu kan, artinya memang kalau gini yang minta tuh siapa gitu kan ya. Jadi kalau dua-duanya menolak yang minta siapa. Nah yang berikutnya adalah dari sisi desain. Saya sebelum kesini saya ada dinner dengan orang Jepang. Saya bilang anda namanya Wakayama-san, nanti Anda kalau misalnya tinggal di sini selama 6 bulan, nanti Anda akan bayar 3%. Bayangkan 3% dari gaji ekspatriat itu kan lumayan gitu kan. Dan pada akhirnya kalau kita bicara lagi dampak makroekonominya, investor yang masuk ke sini akan pikir-pikir, loh nanti kalau saya datangkan ekspatriat,
karyawan-karyawan saya ke sini Oke. harus bayar lagi dong lebih. Berarti bisa memangkas daya saing korporasi ya? Daya saing korporasi dan juga juga bisa mengconstrain investasi. Ada investment diversion. Kan dibandingkannya dengan Vietnam. Oh di situ murah gitu, nggak usah bayar macam-macam. Ya sudah situ kita ke Vietnam aja. Lagi-lagi kita bicara mengenai potensi penciptaan tenaga kerja yang berkurang, ada investment diversion dan seterusnya. Yang berikutnya lagi tadi yang Pak Sani sampaikan mengenai kesempatan untuk mendapatkan rumah itu. Maksimum kan 8 juta rupiah gitu ya. Tapi yang lain diminta gotong royong. Bagus sih sebenarnya. Tetapi gini, yang lain baru dapat kesempatan setelah usia 58 tahun, setelah iuran kepesertaannya selesai. Saya misalnya kalau diminta seperti itu, kan ada potensi yang hilang. Misalnya 3%, saya masukkan aja ke saham. 3% bisa berlipat-lipat. Setiap bulannya saya tanam di saham daripada ikut program ini. Benefit apa yang saya dapatkan dari situ? Ini kan masalahnya kalau kita bicara begini, ini kan negara demokrasi, bukan negara sosialis gitu ya. Semuanya harus bayar untuk sama rasa dan sama rata. Loh ini kita negara apa sebenarnya konsepnya gitu. Oke, ini kan semangatnya atau konsepnya kan gotong royong. Kalau di sini kan kita lihat sebetulnya gotong royong antar masyarakat ya. Kalau peran pemerintah sendiri harusnya bagaimana? Apakah ikut juga masuk memberikan subsidi di Tapera ini? Tapi nanti kita akan bahas ya Mas, usai jeda berikut Indonesia Business Forum masih akan kembali sesaat lagi.